Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adinda Indah Putri Dwiva, biasa disapa Dinda. Aku dari jurusan Bisnis Digital dengan NIM 0110325039. Di sini aku akan ngejelasin tentang proposal bahasa Indonesia aku yang berjudul Perencanaan Antarmuka Suatu Produk C-Suite dengan metode Design Thinking dan kolaborasi Figma. Simak terus ya. Baik, di sini dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Di era saat ini, interaksi pengguna antar produk dan produk digital semakin menjadi bagian penting dari pengalaman penggunanya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode design thinking dapat pada perencanaan antarmuka dapat meningkatkan usability dan user experience. Metode design thinking ini menekankan 4 atau 5 tahap, yakni yang pertama empathize, yang kedua dividend, yang ketiga ide, yang keempat prototype, dan yang terakhir ada tes. Dengan perencanaan ini, desain antarmuka bukan hanya sekedar tampilan, tetapi bagaimana antarmuka tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi nyata penggunanya. Dalam rangka itu, melalui alat digital berupa Figma, memungkinkan brainstorming, visualisasi ide, pemetaan pengalaman pengguna, serta memfasilitasi diskusi antar stakeholder agar seluruh anggota tim dan stakeholder terlibat dalam merencana solusi. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Di sini aku mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kita menghasilkan ide dan solusi antarmuka melalui proses kolaborasi di Figma. Yang kedua, bagaimana kita merumuskan opportunity design dan insight kebutuhan berdasarkan hasil riset dan stakeholder untuk antarmuka dan berpusat pada pengguna. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan rekomendasi desain antarmuka yang dapat mengimplementasikan dan mempermudah pengembangan dalam tahap berikutnya setelah penelitian. Kemudian ada tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk memilih dan mengembangkan ide terkuat menjadi prototipe interaktif awal menggunakan Figma. Yang kedua, untuk menghasilkan rekomendasi desain antarmuka yang mudah diadaptasi oleh tim pengembangan atau stakeholder objek penelitian sebagai panduan implementasi. Yang ketiga, untuk menghasilkan berbagai ide solusi antarmuka melalui sesi ideasi kolaboratif di Figma. Manfaat penelitian. Berdasarkan penelitian ini, manfaat yang diharapkan terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori kolaborasi tim dalam desain antarmuka melalui alat seperti Figma, terutama bagaimana ide dan prototipe dapat dihubungkan dengan hasil riset pengguna. Yang kedua, bagaimana penggunaan antarmuka produk yang dirancang berdasarkan temuan penelitian ini diharapkan dapat mempermudah petugas pengguna, mengurangi hambatan dalam penggunaan, serta meningkatkan pengalaman pengguna dan tingkatkan kepuasan terhadap produk. Kemudian ada batasan masalah. Penelitian ini hanya mengintegrasikan terhadap empathize, defense, ide, prototype, dan metode design thinking. Tahapan tes ini atau evaluasi lanjutan setelah implementasi produk penuh tidak akan dibahas secara mendalam. Yang kedua, penelitian ini dilakukan dalam kerangka waktu yang terbatas sehingga hasilnya mencerminkan kondisi penelitian pada saat itu dan tidak menjamin bahwa solusi yang dihasilkan akan sempurna atau final tanpa literasi lanjutan di lapangan. Yang ketiga, tahapan dari metode design thinking yang ditangani dalam penelitian ini terbatas pada empathize, dividend, ide, dan prototype. Tahapan implementasi penuh produk dan evaluasi berikutnya tidak dibahas secara mendalam. Bab 2 ada kajian literatur. Yang pertama ada kerangka teoritis. Perencanaan pada penelitian ini menggunakan metode design thinking yang berfokus pada kolaborasi antara desainer dan pengguna dengan menekankan ide berdasarkan pemikiran, perasaan, dan perilaku pengguna. Design thinking adalah suatu metode pendekatan yang digunakan sebagai inovasi strategis di dalam perencanaan dan melakukan terhadap pengguna melalui proses empati. Yang pertama ada empathize. Empathize yaitu melakukan pengamatan dengan wawancara terhadap pengguna. Pengamatan yang dilakukan dengan cara melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan lingkungannya untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Kedua ada dividend. Setelah mengetahui fokus pada permasalahan yang dialami secara spesifik berdasarkan kebutuhan pengguna, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada proses empathize, kemudian proses empati tersebut dianalisis untuk menemukan atau menetapkan fokus permasalahan yang dihadapi oleh pengguna. Kemudian yang ketiga ada idiot
atau ide. Pada proses ini, desainer dapat menghasilkan ide untuk menjadi solusi permasalahan dengan melakukan proses brainstorming dengan tim dan stakeholder terkait. Yang keempat ada prototype. Tahap selanjutnya adalah membuat prototype. Tujuannya, pembuatan ini adalah untuk menguji aspek tertentu dari sebuah solusi desain yang telah dihasilkan pada tahapan ide. Dan yang terakhir ada tes. Tahap kelima atau tahap terakhir ini dari design thinking adalah melakukan uji coba terhadap pengguna. Bagian kedua ada gambaran umum. Perencanaan antarmuka produk merupakan proses penting dalam pengembangan solusi digital untuk memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi secara mudah, efektif, dan menyenangkan dengan sebuah sistem. Dalam era transformasi digital saat ini, perencanaan metode design thinking menjadi pendekatan yang banyak digunakan karena berfokus pada kebutuhan pengguna secara mendalam melalui tahapan empathize, dividend, ide, prototype, dan tes. Kolaborasi menjadi aspek utama dalam proses ini. Salah satu alat yang mendukung kolaborasi tim secara real-time adalah Figma, yaitu platform yang memungkinkan desainer saat memangku kepentingan lainnya. Proses desain dapat berlangsung dengan cepat, transparan, dan fleksibel. Metode design thinking yang terdiri dari tahapan empathize, dividends, ide, prototype, dan tes diintegrasikan ke dalam proses kolaborasi Figma untuk menciptakan rancangan antarmuka produk yang benar-benar berpusat pada pengguna. Perpaduan ini memfasilitasi pengumpulan masukan secara langsung, mengurangi kesalahan komunikasi, serta meningkatkan kualitas hasil desain. Bagian yang ketiga ada penelitian terkait. Di sini aku menjelaskan 3 bagian. Yang pertama, penelitian terhadap penerapan design thinking dalam pengembangan produk digital. Beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa metode design thinking efektif dalam meningkatkan kualitas desain antarmuka karena berfokus pada empati terhadap pengguna. Melalui tahapan eksplorasi kebutuhan pengguna hingga uji coba prototipe, produk ini yang dihasilkan cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan dan perilaku penggunaan akhir. Yang kedua, studi mengenai kolaborasi dalam desain menggunakan alat online. Penelitian lain menjelaskan bahwa penggunaan platform kolaborasi seperti Figma membantu tim desain bekerja secara sinkron, mampu mensinkronkan dalam suatu ruangan kerja digital. Kolaborasi ini mengurangi hambatan komunikasi, memungkinkan dokumentasi ide lebih terstruktur, serta mempercepat proses brainstorming dan perencanaan solusi. Bagian yang terakhir, efektivitas Figma dalam proses design thinking atau desain UI UX. Kajian terkait pemanfaatan Figma dalam kegiatan desain menunjukkan peningkatan kualitas dalam penyusunan user flow, peta empati, dan wireframe awal, fitur real-time, collaboration, dan template design thinking pada Figma mendukung pelibatan pengguna serta pemangku kepentingan dalam proses desain. Bab yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang pertama ada tahapan penelitian. Berikut ini ada urutan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam pembuatan desain produk G-Suite dengan aplikasi Figma, digambarkan secara sistematis melalui diagram alir. Yang pertama ada tahapan identifikasi kebutuhan dan studi literatur. Pada tahapan ini, penelitian melakukan studi literatur untuk memahami konteks desain yang akan dibuat, melakukan survei awal terkait kebutuhan pengguna, serta merumuskan permasalahan penelitian yang akan dijawab. Yang kedua ada perencanaan awal desain. Tahap ini adalah proses awal sketsa dan wireframe yang dibuat pada aplikasi Figma berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Yang ketiga ada pengujian desain. Desain yang telah berkembangkan dan diuji melalui user testing atau evaluasi oleh responden atau kritikus desain untuk mengukur efektivitas, estetika, dan kegunaan desain tersebut. Keempat, ada analisis hasil uji dan evaluasi. Data dari pengujian diolah dan dianalisis berdasarkan metode yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan desain, serta respon pengguna terhadap produk tersebut. Setelah itu ada yang namanya rancangan penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena fokusnya pada pemahaman fenomena bagaimana desain produk tersebut dibuat dan dinilai secara deskriptif, serta menggambarkan proses desain tersebut dalam konteks penggunaan aplikasi Figma. Yang kedua ada metode analisis data. Metode analisis data ini digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses mengolah, menyusun, dan menganalisis data hasil pengujian desain agar dapat ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis. Yang ketiga ada metode pengumpulan data. Metode ini digunakan untuk penelitian meliputi wawancara, observasi atau pengamatan, brainstorming dan kolaborasi, serta yang terakhir dokumentasi. Bab keempat itu tentang analisis dan pembahasan. Yang pertama analisis kebutuhan produk G-Suite.
Analisis kebutuhan dilakukan untuk memahami karakteristik pengguna dan kebutuhan utama terhadap produk Biskuit. Biskuit merupakan produk makanan ringan berbasis keju yang menyasar konsumen muda, khususnya mahasiswa dan masyarakat umum yang menyukai cemilan praktis dengan tampilan menarik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sederhana, pengguna menginginkan tampilan antarmuka yang ceria, mudah dipahami, serta mampu menampilkan informasi produk secara seperti menu, harga, dan pemesanan dengan jelas. Kebutuhan ini menjadi dasar dalam menentukan konsep visual dan struktur antarmuka Ciskuit. Kemudian ada analisis pengujian antarmuka Ciskuit. Pengujian dilakukan dengan meminta beberapa pengguna mencoba prototipe antarmuka Ciskuit. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan, kejelasan tampilan, dan kenyamanan pengguna saat berinteraksi pada aplikasi. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa antarmuka Ciskuit cukup mudah dipahami dan menarik secara visual. Namun masih ditemukan beberapa kendala seperti ukuran tombol pemesanan yang kurang menonjol serta alur navigasi yang dapat disederhanakan agar lebih cepat dipahami oleh pengguna baru. Yang kedua ada analisis perencanaan antarmuka Ciskuit. Perencanaan antarmuka Ciskuit dilakukan dengan menerapkan metode design thinking melalui proses brainstorming dan kolaborasi menggunakan Figma. Konsep ini dibuat menyesuaikan karakter produk Ciskuit yang fun, ramah, dan modern. Warna, ikon, serta tata letak dirancang agar mencerminkan identitas brand sekaligus memudahkan pengguna dalam bernavigasinya. Proses perencanaan dimulai dari pembuatan sketsa dan wireframe, kemudian dikembangkan menjadi prototipe menggunakan Figma. Fokus utama perencanaan adalah memudahkan pemesanan produk, kejelasan informasi, serta konsistensi visual. Selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan hasil analisis terhadap produk Ciskuit, dapat disimpulkan bahwa perencanaan antarmuka telah mampu mempresentasikan identitas produk sebagai cemilan yang modern dan menarik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa desain sudah cukup efektif dalam menyampaikan informasi produk dan mendukung proses pemesanan. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan pada aspek navigasi dan penempatan elemen antarmuka, kendala tersebut menunjukkan bahwa pentingnya proses evaluasi berulang dan perencanaan antarmuka produk. Untuk penelitian selanjutnya, pengembangan dapat dilakukan dengan melibatkan lebih banyak pengguna dalam proses pengujian serta menambahkan fitur pendukung seperti promosi, ulasan pelanggan, dan pemesanan online yang lebih efektif atau interaktif agar pengalaman pengguna terhadap produk Ciskuit lebih banyak dan optimal. Pada bagian saran, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada jumlah responden dan ruang lingkup pengujian yang dilakukan. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak penggunaan dengan karakteristik yang lebih seberagam untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih komprehensif. Selain itu, pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambahkan fitur pendukung seperti sistem pemasaran produk, pemesanan online, promosi digital, dan integrasi pembayaran antarmuka Ciskuit semakin optimal. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasikan penggunaan metode evaluasi usability yang lebih mendalam untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas desain antarmuka. Bab terakhir atau bab kelima ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan perencanaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini telah tercapai, yaitu menghasilkan rancangan antarmuka produk Ciskuit yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Melalui penerapan metode design thinking dan kolaborasi dengan menggunakan Figma, proses perencanaan dapat dilakukan secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian desain. Hasil pengujian menunjukkan bahwa antarmuka yang dirancang mampu menyampaikan informasi produk dengan jelas, memiliki tampilan yang menarik, serta cukup mudah digunakan oleh pengguna. Dengan demikian, rancangan antarmuka Ciskuit diharapkan dapat mendukung pengalaman pengguna lebih baik dan memperkuat identitas produk. Baik, sekian presentasi makalah dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.